Setelah bersama selama 2,5 tahun, calon seniman Ben sedang mengalami putus cinta dengan pacar pertamanya, Suzy. Suzy terus membentaknya. Tetapi karena Ben hanya berdiri diam tanpa bereaksi, Suzy mulai melemparkan barang-barang ke arahnya juga. Ben seharusnya berkonsentrasi pada tahun terakhir kuliahnya. Tetapi ia tidak bisa berhenti memikirkan putus cinta itu karena ia tidak mengerti mengapa itu terjadi. Situasi semakin buruk karena ia harus menyaksikan Suzy menggoda pria baru saat makan siang, yang membuatnya bertanya-tanya apakah Suzy selingkuh. Sahabatnya, Sean, mengatakan ia butuh pelampiasan agar merasa lebih baik, tetapi Ben kesulitan mempercayai nasihat pria yang selalu bernasib buruk dengan wanita. Saat pelajaran seni, ia malah menggambar teman sekelas yang cantik, bukan model, dan gurunya memarahinya. Tinggal di asrama mahasiswa berarti Ben berbagi gedung dengan 120 orang seusianya, jadi setiap malam ia mendengar mereka bermain. Malam ini ia tidak bisa tidur sehingga ia memutuskan untuk menelepon Suzy dan membangunkannya. Dia meminta maaf padanya dan memintanya untuk kembali bersama, tetapi Suzy menolaknya dan menyebutkan pria baru itu. Setelah itu Ben masih tidak bisa tidur dan mulai melihat foto-fotonya bersama Suzy. Dia mempertimbangkan untuk membakarnya, tetapi tidak sanggup melakukannya. Hari-hari berlalu, Ben mengalami insomnia. Dia mencoba banyak cara untuk mencoba tidur tetapi tidak ada yang berhasil. Dan meskipun dia memilih kegiatan yang berbeda untuk membuat dirinya sibuk, pikirannya terus kembali ke Suzy. Suatu malam dia membeli makanan ringan di toko kelontong dan melihat bahwa mereka sedang mencari karyawan untuk shift malam. Dia mengisi formulir lamaran dan akhirnya melamun selama wawancara, tetapi dia tetap mendapatkan pekerjaan itu. Sekarang Ben dapat mulai menggunakan insomnianya untuk menghasilkan uang. Salah satu rekan kerjanya adalah Sharon si kasir, yang sangat baik dan ramah. Suatu malam dia datang terlambat dan bos mereka Jenkins memarahinya, tetapi Ben tidak bisa tidak memperhatikannya yang menjadi sedikit kasar. Pekerjaan itu ternyata cukup membosankan, jadi Ben terus melamun dan menatap pelanggan, sehingga Jenkins harus terus-menerus memarahinya. Sharon selalu menutup jam tangannya dengan selotip dan menghindari melihat jam toko, karena melihat waktu membuatnya terasa lebih lambat. Rekan kerja Ben yang lain adalah Barry, yang pernah viral di internet karena video bersepeda yang konyol. Sejak itu, ia menghabiskan malam-malamnya di toko dengan skuternya. Barry dan Matt bertanggung jawab atas bagian daging dan menghabiskan waktu mereka dengan membuat lelucon yang tidak pantas tentang produk-produk tersebut. Mereka juga melakukan prank seperti memasukkan botol sampo yang tampak nakal ke dalam keranjang wanita untuk melihat apakah mereka membelinya untuk dijadikan mainan dewasa. Suatu malam ketika Jenkins tidak ada, Matt dan Barry mencoba memulai balapan skuter, tetapi malah menabrak troli seorang wanita. 2 minggu berlalu dan Ben terjebak dalam rutinitas toko yang membosankan. Karena putus asa mencari cara untuk membuat shift 8 jamnya terasa lebih singkat, ia mulai membayangkan bahwa ia dapat membekukan waktu seolah-olah menghentikannya dengan remote. Ia membayangkan dirinya berjalan di antara semua klien tanpa dihakimi atau ditatap, tetapi ia bisa menatap wanita-wanita yang ia anggap menarik sesuka hatinya. Sambil melamun, Ben juga memikirkan masa lalunya dan bagaimana ia tertarik menangkap keindahan melalui karya seninya. Sewaktu kecil, orang tuanya menerima seorang mahasiswi asing yang suka berjalan-jalan di rumah tanpa busana. Melihat tubuh telanjangnya membangkitkan sesuatu dalam dirinya, dan saat itu ia berharap bisa menghentikan waktu untuk menatapnya selamanya. Sekarang ia terus membayangkan betapa bermanfaatnya bisa menghentikan waktu. Ia bisa menanggalkan pakaian para klien toko dan menarik mereka sesuka hatinya, mengagumi kecantikan mereka tanpa ragu atau menghakimi. Ia bisa mengisi seluruh buku sketsa hanya dengan wanita-wanita acak yang sedang berbelanja, dan ia akan memastikan untuk memperbaiki pakaian mereka setelahnya. Ben juga akan memanfaatkan kesempatan itu untuk iseng, seperti meletakkan Jenkins di bawah benda jatuh. Siang harinya, Sean mengunjungi Ben dan mengajaknya berbicara tentang Suzy, tetapi Ben lelah karena ia terus-menerus merasakan hal yang sama, tetapi itu tidak membantu meredakan patah hatinya. Ben dan Sean tumbuh bersama, dan ketika mereka masih kecil, Sean menunjukkan majalah-majalah mesum yang ia temukan di bawah tempat tidur orang tuanya kepada Ben. Hal ini mengajarkan Ben cara yang lebih artistik dalam memandang tubuh dan bagaimana bagian-bagian tertentu terlihat dari dekat. Anak-anak laki itu merasa sebal karena melihat majalah-majalah itu. Kemudian ibu Sean memergoki mereka, ia mengira mereka sedang jatuh cinta. Sean sangat menyukai acara one night stands, yang ia sebut memiliki Natalie. Istilah Natalie berasal dari seorang tetangga remaja yang ia kenal semasa kecil, yang suka meminta uang dari para pria dengan imbalan memperlihatkan alat kelaminnya. Di toko, Ben menjadi korban kejahilan Barry dan Matt. Karyawan baru, Brian, mengaku ia menguasai seni bela diri dan membersihkan rumah dengan pose-pose khusus. Ketika para pria mengejeknya, Brian langsung menampar Matt. Ben perlahan-lahan mulai menyukai Sharon, dan bahkan berbagi makanan dengannya sambil berharap bisa membekukan momen itu selamanya. Suatu malam, Ben sangat terpukul mendengar Matt mengajak Sharon berkencan, dan Sharon menerimanya. Matt mulai mengumbar rencana kencannya, jadi Ben harus pergi sambil mengingat semua gebetan yang pernah ia taksir. Gebetan pertamanya adalah seorang pelari profesional yang ia tonton di Olimpiade. Ia tertarik padanya karena berlari tanpa alas kaki. Gebetan keduanya adalah guru biologinya, karena Ben menyukai sweater ketat dan rok cantik yang dikenakannya. Gebetan terbesarnya adalah teman sekelas bernama Tanya. Suatu hari Tanya patah lengan dan datang ke kelas dengan gips. Jadi Ben senang melihatnya berjuang atau menemukan cara untuk mengatasi rasa gatalnya. Ketika Tanya meminta Ben untuk menandatangani gips, Ben hanya menggambar X. Setelah gips dilepas, lengannya tertutup rambut dan anak laki-laki lain mengejeknya. Ben menghiburnya dan mengatakan bahwa Tanya masih cantik, jadi dia setuju untuk menjadi pacarnya. Ketika Tanya meminta ciuman pertama mereka, Ben panik dan menyuruhnya untuk bertemu keesokan harinya. Ia berharap datang ke sekolah pada hari Sabtu supaya sepi, untuk membuat momen itu lebih romantis. Namun, Tanya tidak muncul untuk ciuman itu dan tidak pernah datang ke kelas lagi karena keluarganya pindah ke luar negeri. Saat ini, Ben dan Sean sedang bermain catur dan Sean tahu Ben masih sedih karena kehilangan cinta. Ben menceritakan situasinya kepada Sharon dan Sean menasihatinya untuk tidak putus asa karena hanya satu kencan tidak berarti apa-apa. Tetapi Ben tahu Sean akan bersikap agresif pada kencan pertama, jadi nasihatnya tidak berarti apa-apa. Keesokan harinya, ketika shift malam dimulai,
Matt menceritakan semua detail tentang kencannya dengan Sharon kepada kelompok itu, termasuk deskripsi tubuh telanjangnya. Percakapan itu disela oleh Jenkins, yang mengumumkan bahwa mereka akan bertanding sepak bola melawan karyawan dari cabang lain akhir pekan depan. Ketika hari itu tiba, Sharon datang untuk mendukung mereka dan Ben harus memperhatikan bagaimana Matt terus menggodanya. Tim lawan memiliki seragam yang bagus dan komunikasi yang baik, jadi kelompok Ben tidak memiliki banyak harapan. Ketika pertandingan akhirnya dimulai, tim lawan langsung terbukti lebih unggul. Tim Ben terus berjatuhan dan bertabrakan. Belum lagi Jenkins yang terus-menerus menerima panggilan bisnis di tengah lapangan. Lawan mereka terkadang bermain curang, tetapi wasit tampaknya tidak memperhatikan dan tim Ben harus menghentikan Jenkins agar tidak menghajarnya. Brian adalah penjaga gawang yang sangat buruk yang entah bagaimana berhasil membuat bola memantul tepat ke area gawangnya. Dengan 1 menit tersisa, tim Ben kalah 26-0, jadi Jenkins ingin mereka setidaknya mencetak 1 gol sebelum pertandingan berakhir. Sesuai rencana, Ben mengoper bola kepada Jenkins dan ia menendangnya ke area gawang, tetapi bola memantul di palang logam. Matt segera menendangnya dan tanpa sengaja mengenai wajah Jenkins. Lelah dengan semua lucon ini, Ben membayangkan bagaimana rasanya membekukan momen ini dan keluar dari pertandingan untuk menghindari rasa malu. Ia akan menatap Sharon sejenak sebelum pergi minum, tetapi momen itu akan terganggu oleh suara aneh. Tiba-tiba seorang pria berlari keluar dari tempat kejadian, dan Ben menyadari betapa pecundangnya dia, bahkan dalam hayalannya pun dia tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Kembali ke pertandingan, hidung Jenkins berdarah parah sehingga dia membutuhkan dokter. Sebelum mengantar bosnya ke rumah sakit, Matt meminta Ben untuk mengantar Sharon pulang. Namun, keduanya berakhir di sebuah kafe. Ben bertanya kepada Sharon tentang hubungannya dengan Matt, tetapi Sharon mengatakan mereka hanya pergi ke bioskop sebagai teman. Sharon ngeri mendengar kebohongan yang diucapkan Matt dan menjelaskan bahwa dia lajang karena pacar terakhirnya pindah ke Amerika Serikat. Sebagai balasan, Ben bercerita tentang Suzy. Mereka mengobrol sebentar tentang pilihan hidup, kuliah, dan impian mereka untuk masa depan. Sharon menganggap lukis itu romantis karena mereka dapat melihat keindahan dalam segala hal. Kemudian ketika Ben mengantar Sharon pulang, mereka berdua merasa agak canggung sehingga upaya ciuman mereka gagal dan berakhir dengan ciuman di pipi. Malam berikutnya, Jenkins datang bekerja dengan kerah leher dan perban di wajahnya. Dia mengaku tidak merasakan sakit apapun dan mengumumkan akan mengadakan pesta ulang tahun. Sharon meminta Ben untuk menjadi teman kencannya di pesta, dan Ben setuju. Secara diam-diam, Jenkins memberitahu para pemuda itu bahwa ia menginginkan penari erotis untuk pestanya dan meminta Ben untuk menyewanya. Keesokan harinya, Ben meminta bantuan Sean, dan Sean setuju, asalkan ia juga bisa menghadiri pesta. Keduanya pergi ke bar dan minum bir sambil memperhatikan penari yang agak payah. Sementara Sean bernegosiasi dengannya, Ben tak kuasa menahan diri untuk membayangkan Sharon juga sebagai penari eksotis. Tak peduli berapa hari atau minggu berlalu, Ben tetap tidak bisa tidur meskipun ia tak lagi terlalu memikirkan Suzy. Selama shift malam, ia terus membayangkan memiliki kekuatan menghentikan waktu. Tetapi sekarang, alih-alih memandangi wanita-wanita asing, ia menatap Sharon dan berfantasi memiliki waktu luang untuk melukis ratusan lukisannya. Malam sebelum pesta, Sharon mengonfirmasi bahwa mereka akan pergi bersama dan mencium Ben sebelum meninggalkan toko. Hal ini menyembuhkan patah hati Ben dan akhirnya ia bisa tidur kembali. Keesokan harinya, ia mendapat telepon dari sebuah galeri yang mengatakan mereka ingin memiliki karyanya. Ben menjadi gembira, tidak menyadari bahwa ini adalah lelucon lain dari Barry dan Matt. Beberapa saat sebelum pesta, semua orang mulai bersiap-siap dan menghabiskan waktu yang sangat lama di depan cermin. Ben menjemput Sharon seperti yang dijanjikan, dan Sean muncul dengan kekasihnya saat ini. Ben terkejut. Suzy juga ada di pesta karena Jenkins adalah saudara laki-laki pacarnya. Mereka saling menyapa dengan canggung namun sopan, dan Ben berhasil mengabaikannya tanpa merasa bersalah. Ketika penari nakal itu akhirnya tiba, ia menawarkan pertunjukan yang bagus untuk Jenkins, tetapi pengawalnya mencegahnya menyentuhnya. Sean merekam semuanya dan ketika penari itu menoleh ke arah kamera, ia menyadari bahwa itu adalah tetangga lamanya, Natalie, sehingga ia mengundangnya untuk minum. Sementara itu, Jenkins mencoba mencium Sharon dan mengundangnya ke kamarnya. Sharon terus menolaknya, tetapi Jenkins masih saja menyentuhnya. Ketika Ben menyuapinya popcorn, ia memuntahkannya kembali ke mulut Ben dan meninggalkan ruangan, tanpa menyadari Jenkins tersedak. Di lantai atas, Ben bertemu Suzy dan Suzy kembali meminta maaf atas segalanya. Suzy berkata ia tak bisa berhenti memikirkannya dan menciumnya tepat saat Sharon bisa melihat mereka. Sharon berbalik pergi agar ia tidak menyadari. Ben mendorong Suzy menjauh darinya. Ketika Ben menyadari apa yang dilihat Sharon, ia berharap bisa menghentikan waktu atau bahkan memutarnya kembali agar semuanya berjalan dengan benar. Ia terus memikirkan sesuatu yang bisa ia katakan agar Sharon tetap tinggal, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan dan Sharon meninggalkan pesta sementara Barry menyelinap turun di dalam kotak. Setelah itu, Ben pergi ke gedung apartemen Sharon, tetapi ketika Sharon mendengar suaranya, ia menolak untuk membuka pintu. Ben menunggu orang lain keluar dan menyelinap masuk untuk berlari ke atas ke apartemen Sharon. Sama seperti yang terjadi pada Suzy, ia berdiri di sana saat Sharon berteriak padanya dengan amarah yang meluap-luap. Sekali lagi Ben pergi dengan hati yang hancur dan tak ada yang bisa dilakukan. Malam berikutnya, Barry datang bekerja dengan penjaga leher karena ia terluka saat aksinya, dan Sharon tak terlihat di sana. Ketika Ben pulang, ia mendapati dirinya insomnia lagi. Rabu berikutnya, Ben pergi ke galeri dan mendapati semua itu hanya lelucon. Namun, pemilik galeri masih melihat karyanya dan sangat terkesan, sehingga kali ini Ben mendapatkan janji temu yang layak. Beberapa waktu kemudian, Sharon mendapat undangan ke pameran Ben sendiri. Pada malam acara, Sean ditolak oleh seorang gadis lagi. Ben senang melihat banyak orang mengagumi karyanya dan bahkan mendapat kartu ucapan dari seorang pemilik galeri di New York, tetapi ia hanya memperhatikan kedatangan Sharon. Sharon terkejut mengetahui bahwa sebagian besar lukisan menampilkan dirinya yang tampak sangat memukau. Sharon mengucapkan selamat kepada Ben atas keberhasilannya dan menjelaskan bahwa ia mendapatkan pekerjaan baru di sebuah agen perjalanan. Ben meminta maaf atas insiden pesta itu, dan Sharon mengatakan bahwa lukisan-lukisan itu berbicara sendiri. Saat itu, Ben mencium Sharon dan berpura-pura menghentikan waktu,
tetapi ia membiarkan Sharon tetap beku agar mereka bisa keluar. Salju telah berhenti turun di tengah jalan, dan kini pasangan itu bisa berciuman dengan pemandangan indah di sekeliling mereka.